Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mengerti lapangan, orang-orang yang mengerti kebutuhan masyarakat. Wapres Gibran pimpin Rakornas Percepatan Penurunan Stunting. Laporan Pewarta Nusantara Senin 17 November 2025. Dan juga Kepala BKKBN untuk bisa menyerahkan dana insentif fiskal ini. Yang pertama, Provinsi Sumatera Utara. Jakarta, giat Wapres pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memberantas stunting sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berdaya saing. Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu ini sebagai salah satu prioritas nasional. Sejalan dengan itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi nasional Rakornas Percepatan Penurunan Stunting di Auditorium J. Limena, Kementerian Kesehatan, Rabu 12 November 2025. Dalam arahannya, Wapres menekankan perlunya intervensi sejak dini, terutama bagi remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun fondasi kesehatan generasi Indonesia di masa depan. Percepatan penurunan stunting ini adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Oleh sebab itu, program ini harus kita kawal bersama. Program ini harus kita keroyok bersama. Dan saya rasa kuncinya di sini adalah sinergi antara pusat dan daerah. Saya meyakini juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mengerti lapangan, orang-orang yang mengerti kebutuhan masyarakat. Untuk itu sekali lagi, ini Pak Menko PMK, para Menteri, Pak Wamen, Pak Wakil Kepala PGN, Bapak Ibu Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, kader-kader Posyandu, semua yang hadir di sini, kita harus kerja keroyokan. Dan alhamdulillah, ini atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8%. Atau turun sebesar sebanyak 357.000 anak dibandingkan tahun 2023. Ini angkanya di bawah atau lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1%. Penurunan ini juga dibarengi dengan penurunan balita wasting, balita overweight, dan juga anemia pada ibu hamil. Jadi capaian ini adalah capaian bersama, kerja-kerja kolaboratif, dan sekali lagi dari pusat, daerah, kader-kader Posyandu, ibu-ibu PKK, ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak Ibu semua. Namun demikian, ke depan tantangannya masih besar Bapak Ibu semua. Bapak Presiden menargetkan penurunan angka stunting di 2029 di angka 14,2%. Sudah ada 12 provinsi yang prevalensi stuntingnya di bawah nasional. Dan ini kalau kita lihat data dari Kemenkes, Jawa Barat ini adalah
salah satu provinsi dengan penurunan prevalensi paling signifikan. Turun sebesar 5,8%. Terakhir, Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya kira cukup penting ya untuk ke depan. Intervensi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil. Kemarin minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI, dan juga pemberian imunisasi lengkap. Dan saya titip pesan juga, Bapak Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri, selain masalah kesehatan, ini masalah tempat tinggal, sanitasi, air bersih, drainase sekitar rumah, ini perlu diprioritaskan juga. Ya, ke depan sekali lagi kolaborasi, koordinasi lintas sektor, ini sangat penting sekali. Dan Bapak Ibu, ini mohon untuk dicatat. Semua stakeholder dalam penanganan stunting saya harap memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Ini jangan sampai tiap kementerian KL, kepala daerah punya data yang berbeda-beda. Semua kebijakan itu harus berbasis data agar lebih tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali untuk masalah data. Dan terakhir Bapak Ibu, ini Pak Presiden sudah memiliki program prioritas CKG, sekarang sudah ada 50 juta penerima manfaat. Ini harus digenjot lagi. Saya lihat kemarin sudah mulai jemput bola di sekolah-sekolah. Ke depan bisa jemput bola ke kantor-kantor, bisa dilayani di malam hari atau Sabtu dan Minggu. MBG ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah pasti mampir ke sekolah-sekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan